A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami tidak bosan-bosannya memberikan sebuah ilmu tentang ilmu akhirat, di mana ilmu ini yang akan menuntun kita semuanya di dalam menghadapi untuk bekal di hari kemudian. Untuk itu saudara-saudaraku, kami akan menyampaikan bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan dengan tema bertobat. Bagaimana bertobat yang benar agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Masalah bertobat adalah suatu masalah kesadaran diri seseorang setelah berbuat yang menyalahi aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dan menyesali dan tidak melakukannya kembali. Itulah masalah bertobat. Bertobat ini ada sifat jasad jasmania, dan bertobat itu ada yang bersifat rohaniah. Tetapi saudara-saudara kita, kebanyakan manusia ini mereka memahami tentang tobatnya yang bersifat jasad jasmania. Hanya sedikit yang memahami tentang tobatnya ruhaniah. Yang dianggap bertobatnya benar menurut jasad jasmania, mereka sudah melakukan tobatan nasuha seolah-olah benar yang menurut sifat jasmaniah ini, tetapi hal itu belum dikatakan sempurna tatkala bertobatnya hanya sekedar jasad jasmaniah ini tidak bisa tembus ke dalam sifatnya rohaniah. Untuk itu pada hari ini, pada kali ini izinkan kami mengkaji, memberikan masukan, memberikan sebuah ilmu, semoga benar-benar bermanfaat. Kalau sifat jasad jasmania ini sudah ditata di dalam tatanan hukum syariat, seperti halnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam syariat sudah dijelaskan untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dan jalankanlah tentang perkara-perkara yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu dikatakan atau bisa disebut yang namanya bertakwa. Bertakwa seperti apa? Bertobat seperti apa?
Kalau diri kita ini tidak bisa tembus terhadap rohani, maka kita tidak akan bisa sempurna di dalam melakukan tobatan nasuha. Tobatnya jasad jasmaniah ini, manakala ada kesempatan untuk berbuat yang tidak baik, saya ulangi agar saudara-saudaraku paham, tobat jasad jasmaniah ini, manakala ada kesempatan berbuat yang tidak baik, biasanya manusia itu akan mengulangi perbuatan tercela itu lagi. Mereka akan mengulangi kembali tatkala ada kesempatan yang kedua kali. Bahkan mengulangi kesempatan berulang kali. Yang katanya seolah-olah bertobatan nasuha, tapi ternyata masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apalagi situasinya mendukung, tidak menutup kemungkinan akan melakukannya lagi. Itu namanya tobat sambel. Mungkin saudara-saudaraku mengerti apa artinya sambel. Bertobat sambel, setelah kepedesan bertobat. Tetapi kalau sudah tidak kepedesan, maka dia ingin melakukan kembali, ingin makan lagi. Itu yang namanya tobat sambel. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ibarat kata kita ini sudah benar-benar melakukan tobatan nasuha, seolah-olah saya sudah tidak mau mengulangi lagi, seolah-olah saya sudah akan bertobat lagi. Tetapi jika belum tembus di dalam hati ini, belum tembus dalam rohani, belum tembus terhadap hidup, yang namanya manusia yang sudah bertahun-tahun mengikuti jalannya hawa nafsu, pasti dia mengulangi kembali. Untuk itu hari ini kami akan membahas tentang tobatnya hati, tobatnya rohani, dari melanggar apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dan itu sudah jelas dan ditata di dalam hukum hakikatnya. Mengenai perkara-perkara yang dilarang adalah hatimu telah berkasih mesra kepada selain Allah. Itu sudah jelas. Kita akan dilarang manakala hati ini masih ada selain Allah. Hati panjenengan ini selalu bercinta terhadap syahwatun dunia. Dan bila hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka yang muncul adalah seperti halnya riya, takabur, hasud,
dendam, sum'ah, ingin dimuliakan orang, ingin dipanggil abah, ingin dipanggil gus, ingin dipanggil ajengan, dan lain-lain seperti itu. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, kita selalu bercinta terhadap syahwatun dunia, maka sifat-sifat basariah itu yang jelek pasti akan muncul. Dan ini adalah sifat-sifat yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kebanyakan manusia, mayoritas manusia ini melakukannya. Mereka tidak mau menerima apa-apa yang diberikan oleh Allah dalam bentuk hati sakit saat diberikan ujian-ujiannya. Tuhan itu tidak mungkin mendatangkan yang enak terus. Tapi suatu saat Tuhan itu mendatangkan ujian yang dianggapnya tidak enak menurut sifat basariah ini. Hati ini pasti mengalami sakit. Dan terkadang-kadang juga tidak mau menerima pemberiannya Allah. Tidak mau bersyukur. Seperti halnya hal-hal yang menyenangkan. Manusia itu banyak lupa. Dan manusia itu selalu merasa kurang. Atau bisa saya katakan serakah. Rasa bersyukur itu tidak ada sama sekali. Walaupun saya ini diberikan harta yang banyak, bahkan dipandang oleh orang lain itu harta saya tidak habis dimakan-makan sampai 7 turunan. Manakala hati saya ini belum tembus ke dalam hidup, belum mengenal diriku, belum mengenal Allah, maka yang terjadi adalah saya ini merasa tetap kurang. Kapan puasnya kalau hal itu dibiarkan? Ya puasnya sampai mati tidak mengenal Tuhannya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bagaimana sih cara bertobat sesungguhnya itu? Hal ini juga pernah terjadi kepada Nabiullah Adam alaihissalam, di mana Allah telah berfirman, "Wahai Adam dan Hawa, silahkan engkau hidup selama-lamanya di surga. Tetapi wala taqrabu hadhihi sajarah, janganlah engkau pernah mendekati sajarah." Itulah yang dimaksud buah khuldi. Sajarah itu maknanya adalah tumbuh-tumbuhan yang disebut khuldi. Nabiullah Adam alaihissalam ini sudah diberikan warning, sudah diberikan peringatan oleh Tuhan. Ternyata Nabiullah Adam alaihissalam ini telah melanggarnya. Akhirnya diturunkan ke dunia. Dalam pembahasan tobat secara hakikat, fatalaqo Adamu mirabbi kalimatin fataba alaih. Tobatnya Adam ini bisa diterima dengan satu syarat,
dengan satu ketentuan, harus menerima kalimatin, menerima ajaran-ajaran hakikat, di mana ajaran-ajaran hakikat ini maknanya adalah melepaskan syahwatun dunia, melepaskan kesenangan-kesenangan duniawiyah, dan kesenangan-kesenangan dunia itu hakikatnya adalah buah khuldi. Manakala hatimu ini juga mendekati hal itu, maka secara otomatis akan mempunyai sebuah keinginan. Dan jika keinginan itu selalu dibiarkan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah melakukan sebuah perbuatan berkasih mesra terhadap syahwatun dunia. Ibarat Adam ini memakan buah khuldi. Kita ini semuanya mengalami hal ini, di mana hal ini kita juga sudah diperingatkan oleh Tuhan, tetapi kebanyakan saudara-saudara kita atau kebanyakan manusia-manusia ini juga mendekati buah khuldi. Dalam bentuk apa mendekati buah khuldi itu? Dalam bentuk hati berharap terhadap makhluk, terhadap kesenangan-kesenangan duniawiyah. Dan itu hati sebagai budaknya hawa nafsu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika kita ini sebagai manusia mau bertobat sebenar-benarnya, maka manusia itu harus menerima ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat. Kenapa kok bisa begitu? Karena dengan ajaran-ajaran dinul haq lah yang mengajarkan untuk hati meninggalkan syahwatul dunia. Fataba alaih, Allah akan menerimanya. Jadi yang dimaksud taubatan nasuha adalah bertobat yang tidak mau lagi melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan hati ini. Hati ini tidak mau condong terhadap syahwatun dunia, tetapi hatinya yang mau hanya condong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi ataupun situasi apapun, itulah yang namanya taubatan nasuha. Jadi saudara-saudaraku, taubatan nasuha itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatannya hati ini, di mana hati ini selalu condong terhadap duniawiyah, syahwatun dunia. Itu tidak mau lagi, inginnya condong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tobat yang benar adalah tobatnya hati, bukan tobatnya
jasad jasmaniah ini. Hati tidak mau selingkuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hati siapa seperti ini? Ya hati-hati manusia yang sudah sampai di makom musahadah atau sudah makrifat. Tidak mau mereka itu kembali lagi kepada jalannya hawa nafsu. Itulah yang kami maksud adalah golongan-golongan ahli suhud. Entah itu panjenengan nanti ditaruh di makom fana, ditaruh di makom kamil, ataupun di makom bako oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting hatimu sudah sadar dan menyadari bahwa segala sesuatu, baik yang berperan, yang berbuat, yang bertindak, yang berkuasa, atau segala-galanya hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini sudah tidak mau memandang makhluk yang berperan. Hati ini sudah tidak mau lagi memandang makhluk yang berbuat segala-galanya. Tetapi hati ini yang hanya condong terhadap hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah dalam keadaan apapun atau dalam situasi apapun. Itulah saudara-saudaraku, bertobat nasuha. Artinya dikatakan bertobat nasuha berarti diri manusia yang sudah sampai di makom musahadah. Diri manusia yang dikatakan sudah makrifat Allah, atau bisa lebih bagus lagi dikatakan itulah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.